Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya sesi yang keempat yang kita beri tema iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita mulai, mari kita renungkan sejenak arti dari Quran surat Al-Hadid ayat 22. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Sudahkah saudara renungkan? Apakah saudara sudah yakin bahwa kejadian-kejadian di bumi akhir-akhir ini, contohnya wabah COVID-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, sudah berketetapan, dan sudah berkeputusan. Jadi kita yakin selaku umat manusia yang ada di bumi ini lagi diuji kadar keimanannya, yaitu iman kepada qada dan qadar, yang berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluk-makhluknya. Sekarang pertanyaannya, apa yang dikatakan qada dan qadar? Qada merupakan rencana, sedangkan yang dikatakan qadar adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dilihat dari hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezeki, ajal, amal, dan jalan kehidupan. Yang dimaksud dengan jalan kehidupan ini hidupnya sengsara atau bahagia. Kemudian yang dimaksud takdir dalam bahasa Arab dinamakan qadar, adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi karena pilihan makhluk itu sendiri yang akan dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di padang mahsyar kelak. Takdir ada 2 macam. Yang pertama, takdir mubram atau mutlak atau fix, yaitu segala sesuatu yang telah ditetapkan kejadian maupun alur kepastian peristiwanya, yang merupakan hak prerogatif Allah.
Namun bisa saja Tuhan meniadakannya atau membatalkannya. Quran surat Ar-Rod ayat 39 yang artinya Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat umul kitab, lauhul mahfuz. Terjadinya musibah, bencana, epidemik, pagebluk, penyakit pada suatu wilayah ditetapkan oleh Allah karena berkaitan dengan hukum sebab akibat pada mekanisme kehidupan, disebabkan dan berkaitan atas perbuatan makhluknya itu sendiri. Yang kedua, takdir mu'alaq, irodah dari sifat jaiz Allah, wewenang atau option. Takdir dengan dibuat jalur pilihan atau option yang berhubungan dengan ikhtiar makhluknya adalah ketetapan yang telah dibuat oleh Allah, tetapi makhluknya, manusia dan jin, diberi kesempatan untuk merubah dan memilihnya. Kemudian Allah yang menentukannya, kemudian berkehendak. Dalam hal ini, Allah memberikan kebebasan pilihan pada manusia untuk memilih jalan nasibnya, kaya, miskin, baik, jahat, jalur surga atau neraka. Namun, yang harus diingat bahwa Allah menghendaki agar manusia mengikuti perintahnya untuk memilih dan berusaha agar masuk ke dalam sistem-sistemnya yang selamat sejahtera. Cara merubah takdir yang telah ditetapkan Allah. Allah yang menetapkan takdir kita, maka Allah juga memiliki kuasa untuk merubahnya. Merubah takdir artinya Allah mengganti dengan takdir baru. Tetapi Allah yang menetapkan takdir. Ada 4 cara. Cara yang pertama dengan berdoa. Seperti yang dijelaskan pada hadis dari Imam Tirmidzi dan Hakim, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa hatinya terbuka untuk berdoa, maka pintu-pintu rahmat akan dibuka untuknya. Tidak ada permohonan yang lebih disenangi Allah daripada permohonan orang-orang yang meminta keselamatan. Sesungguhnya doa bermanfaat bagi sesuatu yang sedang terjadi dan yang belum terjadi. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka berpeganglah, wahai hamba Allah, pada doa. Cara yang kedua adalah bersedekah atau sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, silaturahmi dapat memperpanjang umur, dan sedekah dapat merubah takdir yang mubram.
Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Imam Ahmad. Cara yang ketiga, bertasbih. Ada hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Rasulullah bersabda, maukah kalian aku beritahu sesuatu doa yang jika kalian memanfaatkan itu ketika ditimpa kesedihan atau bencana, maka Allah akan menghilangkan kesedihan itu. Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasul pun bersabda, yaitu doa Zunnun. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang zalim. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, dan Al-Hakim. Sedangkan cara yang keempat ialah dengan bersolawat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay ibnu Ka'ab bahwa ada seorang laki-laki telah mendedikasikan semua pahala salawatnya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul berkata kepada orang tersebut, jika begitu lenyaplah kesedihanmu dan dosamu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Ahmad At-Tabrani. Jadi janganlah ada alasan bahwa semua kelemahan, kesedihan, kemiskinan adalah sudah menjadi takdir. Yang lalu biarlah berlalu. Itu sudah takdir kita. Sekarang mari kuratkan harapan agar Allah mengubah takdir pahit menjadi takdir manis.